Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kembali mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Berkenaan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat, maka perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ujian nasional atau UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Yang kedua, dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan raport tiap semester, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Yang keempat, ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud angka 3 huruf C, yaitu mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, dilaksanakan dalam bentuk portofolio berupa evaluasi atas nilai raport, nilai sikap, perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, berupa penghargaan hasil perlombaan dan sebagainya. Penugasan, tes secara luring atau daring, dan atau bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4, peserta didik sekolah menengah kejuruan juga dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, penyetaraan bagi lulusan program paket A, program paket B, dan program paket C dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Kelulusan bagi peserta pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan pada angka 3. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf C bagi peserta pendidik kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan diakui sebagai penyetaraan kelulusan. Ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan dilakukan dalam bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada angka 4. Peserta ujian tingkat satuan pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang terdaftar di daftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada Dapodik anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dan hasil ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan harus dimasukkan dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Yang ketujuh, kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama, portofolio berupa evaluasi atas nilai raport, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya atau penghargaan hasil perlombaan dan sebagainya. Yang kedua, penugasan. Yang ketiga, tes secara luring atau daring, dan atau bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan pencapaian kurikulum secara menyeluruh. Yang kedelapan, tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini atau dapat diunduh pada laman jd.kemdikbud.go.id. Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 8 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jakarta 1 Februari 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim.